I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar pemirsa Mo TV dimanapun Anda berada? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjalankan sunnah, selalu istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Kembali hadir program kesayangan Anda, di mana lagi kalau bukan di Wisata Imani bersama saya Deriansyah. Yang pasti seperti biasa, saya akan mengajak Anda untuk berwisata. Tentunya di sini bukan wisata kuliner atau wisata jalan-jalan, namun di sini adalah sesuai syariat Islam. Saya akan mengajak Anda untuk berwisata sambil mengasah iman. Kita kembali lagi di episode yang paling baru ini adalah kembali ke masjid. Yang sebelum-sebelumnya saya berwisata ke pesantren dan tempat-tempat lainnya, kali ini ke masjid. Dan yang berbeda di masjid ini, yang bertepatan di daerah Ciledug, yang bernama Masjid Agung Al-Ikhlas, yang dimana ada beberapa pengurusnya itu sangat Masya Allah, sangat tawakal, sangat ikhlas menjalankan kemakmuran masjid dan lain sebagainya. Jadi sampai akhirnya saya akan mengajak Anda untuk mendengar penjelasan lebih detailnya seperti apa dari Masjid Agung Al-Ikhlas, yang terutama dulunya tahun 70-an ini adalah justru pasar, bukan masjid. Jauh dari masjid, namun di tahun 70-an tersebut banyak warga-warga yang ingin menjadikan tempat ini sebuah masjid. Yang masjid yang bisa dibilang juga aktif kegiatannya. Namun ada beberapa hambatan-hambatan sehingga ya bisa dibilang berpuluh-puluh tahun masjid ini juga belum juga terbangun. Sampai akhirnya saya nobatkan ada pejuang Islam, yang dimana beliau begitu naik menjadi kepengurusan, yang bernama Haji Hussein Hafizahullah Ta'ala. Saat beliau menjabat di sini sebagai ketua DKM dari masjid, namun pembangunannya begitu pesat, begitu drastis, sehingga orang-orang atau masyarakat sekitar juga malah mampir ke sini meramaikan masjid hingga menjadi Masjid Agung Al-Ikhlas yang begitu besar. Kira-kira seperti apa penjelasan dari beliau yang bernama Haji Hussein, menceritakan riwayatnya, perjuangannya membangun masjid. Malah awalnya juga bocorannya membangun masjid ini menggunakan uang sendiri. Masya Allah, barakallahu fiik. Mari kita simak penjelasannya. Indeed, you gave me hope, oh Allah. I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Haji nih, saya mau ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang Masjid Al-Ikhlas. Ya. Kan besar banget nih di daerah mana nih? Ciledug. Ya. Alhamdulillah. Udah berapa lama Pak Haji mengurus atau dalam kepengurusan Masjid Al-Ikhlas, Masjid Raya Al-Ikhlas ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bekerja karena Allah di masjid mulai tahun 81. Apa yang kerjain? Baban rumput, bersihin WC. Saya masih aktif di Polri. Saya ngajak anak dan istri ke masjid. Selanjutnya tahun 2000 masjid ini rehab dengan prakarsa Bapak Haji Tabri Setia, Bapak Haji Alimin, Haji Totong Musin, dan Haji Muhammad Soleh. Tugas saya di situ dibebankan sebagai ketua pembangunan. Saya pegang kerja keras karena Allah untuk masjid. 2 tahun kemudian kemelut masjid. Biasa itu di mana biasa itu. Setelah itu masjid ini dipegang oleh berapa ketua DKM.
Saya ketua DKM yang kelima. Saya diminta beramai-ramai ke rumah saya, bukan pemilihan. Saya diminta penjabat ketua DKM. Saya duduk sebagai ketua DKM mulai tahun 2014 sampai sekarang. Perkembangan masjid tinggal umat yang menilai. Itu kerja keras pengurus. Perlu kami tambahkan, masjid ini diisi oleh beberapa taklim. Yang paling utama taklim bapak-bapak yang dilaksanakan tiap hari Minggu pagi sampai selesai. Jam 7 sampai selesai maksudnya. Kemudian taklim muslimah. Ibu-ibu setiap 1 bulan sekali dilaksanakan pada hari Sabtu dari jam 1 sampai selesai. Kemudian ditambah lagi taklim remaja. Dilaksanakan tiap malam Jumat. Kemudian selanjutnya diisi oleh taklim dari luar. Itu taklim pencinta Rasul yang jamaahnya cukup banyak. Itu kemakmuran masjid. Perlu kami tambahkan bahwa masjid ini mempunyai beberapa fasilitas. Satu, tempat pengobatan, bekam dan donor darah. Kedua, tempat penjualan pakaian muslim muslimat. Telah ada di sekitar masjid ini. Sebelum saya duduk sebagai ketua KM, ada kantor terlihat yang lama. Saya bongkar, persetujuan pengurus, tokoh agama, tokoh masyarakat, saya bongkar, disetujui. Tujuannya untuk menata masjid. Jadi tempat itu yang dibongkar, saya khususkan untuk pedagang setiap hari Jumat yang cukup banyak. Kemari parkir jemaah yang sholat Jumat. Sampai saat ini saya masih duduk sebagai ketua DKM dan diusulkan oleh salah satu jemaah dalam taklim minggu pagi. Saya diusulin sampai seumur hidup. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Nah, satu lagi Pak Haji nih. Saya dengar selentingan di sana sini kan, ini Pak Haji didukung oleh anak dan istri, keluarga. Amin, ya betul. Ya. Gimana Pak Haji? Cara dukungannya seperti apa keluarga Pak Haji ini? Saya emang membina anak dari kecil, udah saya bina. Saya ajak ke masjid. Selain sholat, kerja di masjid. Saya ajar di situ. Anak saya cukup banyak 6. 5-5 yang berkeluarga. Sampai sekarang pun saya masih didik anak cucu mantu. Saya bersyukur kepada Allah. Anak saya 6, mantu 6, cucu 15. Alhamdulillah. Sayang sama orang tua. Sayang sama kakek nenek. Ini berkat dari mulut saya, Haji Husein. Sampai bangun masjid ini, anak-anak saya ingin membantu. Baik mengenai uang, materi, maupun makanan. Terakhir kemarin, ya apa adanya ya. Saya sedang makan di sini. Anak saya yang nomor 1 di Medan, Haji Cecep Suendra, telepon saya. Lagi ngapain Pak? Lagi makan sama pengurus. Udah, besok Bapak kirim uang buat makan teman penmasjid 1,5 juta. Alhamdulillah. Anak yang perempuan, satu-satunya perempuan anak saya. Sampai nantangin, apa yang kurang Pak Haji, apa yang kurang Pak Masjid? Bukan sama saya, sama teman saya, sama Nedi, sama Awi. Apa yang kurang Pak? Saya bantu. Itu anak saya perempuan. Kemarin terakhir anak saya tugas ke Aceh. Ingat sama pengurus, beli oleh-oleh buat teman-teman masjid. Saya didik anak karena biasa, nggak ada tekanan, nggak ada. Sampai sekarang anak saya keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Itu aja, itu kali. Terus harapan Pak Haji ini, Pak Haji Husein, harapan paling terbesar buat keluarga dan masjid ini apa harapan Pak Haji ke depan? Harapan saya,
yang terutama keluarga besar saya, keluarga Haji Hussein Haji Aswana, mohon pada Allah SWT, anak saya, mantu saya, cucu saya rajin ibadah, itu yang utama. Itu yang utama itu. Kalau kau rajin ibadah, saja patuh kepada segala-galanya. Patuh kepada orang tua, patuh kepada nenek engkong, patuh pada siapapun. Itu dari agama. Selanjutnya, mohon pada Allah SWT, keluarga besar saya, mohon di penduduk yang baik, penduduk yang benar karena Allah, termasuk pengurus yang banyak di sini, yang aktif menjadi aktif, beri petunjuk dari Allah. Itu harapan saya. Itu kali yang saya sampaikan. Satu lagi Pak Haji, mungkin Pak Haji ada pesan-pesan atau saran-saran buat DKM lain, mungkin Pak Haji punya masukan, punya apa sedikit ide atau apalah, silakan Pak Haji. Ya. Terima kasih. Saya Haji Hussein ya, selalu kota DKM Masjid Ciledug menyampaikan kepada DKM dimanapun, bekerja yang baik untuk masjid karena Allah. Pemimpin harus buat contoh segala-galanya, baik materi, bekerja, sholat, harus buat contoh. Itu sebagai DKM. Dan kami mohon kepada kaum muslimat, kan masjid kita ini sedang pembangunan, pengecatan kubah lantai bawah. Mohon kalau ada rezeki, sisihkan rezeki untuk bangun masjid agung yang mulia ini. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Begitu tegas dan sangat lugas Haji Hussein menjelaskan betapa dia semangatnya, dikobarkan, jiwa raganya, yang tadinya Masjid Agung Al-Ikhlas ini betul-betul tidak ada apa-apa bisa dibilang dari pasar, dan nih berpuluh-puluh tahun juga terhambat pembangunannya, sampai akhirnya begitu beliau menjabat sebagai ketua DKM kepengurusan Masjid Agung Al-Ikhlas, banyak orang mendukung di sekitarnya dan sangat ikhlas. Dari awal-awalnya juga menggunakan uang sendiri. Walaupun dari penjelasan beliau barusan juga ya bisa dibilang tidak terlihat formal, namun di sini kita bisa mengambil suatu sisinya yang lain adalah beliau itu terlihat sangat sekali kejujuran, sangat sekali ikhlas dalam membangun, memajukan Masjid Agung Al-Ikhlas. Sehingga bisa sama-sama kita lihat dan juga kita bisa menjadi saksi begitu Haji Hussein juga ikut membina dalam masjid ini, ikut bergabung menjadi ketua DKM-nya. Pembangunannya begitu pesat, begitu maju untuk Masjid Agung Al-Ikhlas. Kalau gitu, mari kita lanjut untuk menyimak penjelasan dari Haji Hussein. Saya pun waktu itu ditugaskan sebagai ketua pembangunan. Di luar pembangunan ada arsiteknya, insinyurnya, Bapak Iskandar. Dapat berapa tahun, berapa hal ya, diganti. Ini urusan pengurus. Tapi saya tetap ketua pembangunan. Ganti insinyur yang baru, masih muda, baru diwisuda, jadi belum mampu. Kalau saya bilang, saya berani, belum mampu. Tolak belakang sama saya. Tiap salah, teman-teman saya panggil, salah. Benar Haji Hussein. Bulan kemudian, insinyuran yang kedua pada berhenti, saya diminta oleh beberapa tokoh masyarakat agama sebagai ketua DKM sampai sekarang. Ditanya, kenapa sekarang pesat jadi ini pembangunannya? Saya sampaikan, saya sebagai pelaksana pembangunan, sebagai pelaksana ketua DKM, pembangunan apapun, pertama saya duduk pintu gerbang ini, pertama saya bangun. Saya musyawarah pengurus lainnya, boleh nggak saya bangun ini pintu gerbang? Boleh. Itu bentuknya dari otak saya. Sukses. Naik ke menara. Menara mana? Menara yang lain. Menara. Serapin, rapih. Turun ke bawah. Pindah apa? Tenis, semua tenis. Termasuk taman. Itu gagasan saya karena Allah. Setiap pun yang saya buat, saya musyawarah sama teman-teman. Enggak semua sendiri, musyawarah sama pengurus lainnya. Semua oke. Semua tenis, masuk toko pun apapun saya musyawarah.
saya, Haji Husen, Haji Asyua sekolah besarnya, banyak memberikan amanah karena untuk masjid. Nah, kalau sedang ceramah-ceramah, nggak Bapak dibilang, yang penting keikhlasan. Saya ikhlas ya, semua yang ada di masjid jadi ujiankan Allah. Ikhlas banget, ikhlas. Dulu sebelum saya duduk, banyak kekurangan. Setelah saya duduk, kenapa cepat jadi? Saya tiap hari ada di masjid. Uang saya tombokin, uang pribadi saya. Beli ambulan, suatu bukti, nggak ada duit, uang pribadi saya. 172.500.000 uang pribadi saya. Lunas dibayar. Sampai saat ini, kenal loh ya untuk masjid, uang saya ada 105 juta. Pinjam, mau dibayar kapan, jadi masalah. Kenal loh untuk masjid dulu. Itu kerja keras untuk masjid. Kemarin mungkin ketua aja nggak ya, ketua yang udah ketua. Orangnya mah di mana? Itu uang nggak diurusin. Itu uang Kemis, Jumat nggak diurusin. Ini penting nih. Setelah saya udah DKM, yang sebelumnya uang kotak Jumat tuh ya, paling tinggi 2.200.000, paling tinggi banget. Saya aktif sholat dan saya dua bangunan. Uang Kemis, tiap Kemis dibuka. Dulu 1 minggu paling gede 600.000 kotak tiap Kemis tuh ya, hari ini buka kotak. Lah saya ketua kotak Jumatan di atas 5 juta, 6 juta, 7 juta, 9 juta pernah. Kotak di jalan 900, kemarin 4.500.000 seminggu. Itu yang saya gunain untuk pembangunan. Jadi saya aktif, segala-galanya aktif. Sekali lagi, kurang duit, karena Allah, saya tombokin. Teman-teman semua tahu, uang ketua. Hanya itu kalian bisa sampaikan. Semua pembangunan, bentuk apapun, dari otak saya Haji Husen. Harapan musyawarah. Nyatanya, banyak tanggapan baik dari masyarakat. Terima kasih. Pak Haji, kalau dalam membangun ini tentunya kan ada dukanya ya. Boleh cerita nggak dukanya apa, susahnya apa dalam pembangunan ini? Ya, terima kasih. Dukanya sih banyak, senangnya sih. Dukanya sedikit. Karena ini kita buat akhirat ya. Dukanya biar tidur siang nggak tidur siang. Itu aja. Biasanya enak di rumah. Ini puyeng juga ya kalau nggak ada duit. Kenanya Haji Husen kena Allah. Kena Allah ya. Saya malah pengen beben teman-teman saya. Sini yang aktif banyak. Hanya Haji Husen kena Allah yang ngeluarin duit. Ikhlas buat masjid. Harapan saya, kalau saya masih dipakai sebagai ketua DKM, saya akan bekerja keras lagi untuk masjid. Itu aja. Terima kasih. Selama ini dananya yang terbesar dari mana Pak Haji? Pembangunan masjid. Nah, terima kasih. Kalau dana, kita sampaikan, dana yang utama dari kotak sholat Jumat. Yang kadang 5, 6, 7, 8, 9. Kalau libur bisa 9 juta. Sama kotak di jalan, paling dikit banget 3 juta. 3,5, 4 sampai 5 juta kotak di jalan. Itu yang kita guna untuk pembangunan. Kekurangan ditompokin oleh ketua. Nah, terima kasih. Ya, ini kayaknya saya banyak ide lagi mau nanya Pak Jin. Ini saya ngelihat nih masa penghargaan dari Wali Kota Banten nih tentang Masjid Agung ya, Ciledug. Apa nih yang dinilai Pak? Ya, terima kasih. Kebetulan itu mendadak. Saya masuk sini, ada 2 mobil datang dari Depag Kota Pertiwi Banten, datang dari Depag ya, 2 datang, nggak salah waktu itu 6-7 orang datangnya. Langsung wawancara sama saya seperti ini ya, wawancara sama saya. Di sini, di atas, terus dilihat, semua dilihat. Mungkin tuh orang Depag pernah kemari. Setelah saya duduk, kemari lagi. Kayak itu menilainya, kayaknya sih. Jadi dapat
masjid terbaik nomor 3 seprovinsi. Itu kayaknya sih. Jadi mendadak. Itu tempat duduk belum seperti itu, masih kumuh. Cuma lihat lantai 2 bersih. Wah, rapatnya bersih, merah, bagus, bersih. Itu mengejar nilai. Sama pagar udah semua terpapan udah. Ya pokoknya dilihat bedug, kolamnya, mimbar apa ya dilihat semuanya. Iya. Saya tunjukin di dalam sana di mimbar. Sini bekai. Ini masuk sini nih. Tuh lihat tuh. Haji Husain dari sana. Kenangan, bukan ria. Di mimbar itu ada nama saya Haji Husain Najaswana. Saya tunjuk orang Depak tuh. Itu karena Allah ikhlas buat masjid. Mudah bermanfaat buat keluarga besar saya. Itu kalian tahu. Gini Pak Haji, di samping Pak Haji mengurus masjid, bagaimana nih mengimbangi antara mengurus masjid sama mengurus keluarga? Terima kasih. Emang ada perbedaan. Sebelum saya ikut DKM, saya khusus mengurus keluarga besar saya, keluarga Haji Husain Najaswana. Yang sekarang yang udah orang tahu, Haji Husain sukses. Itu ya, orang yang bilang bukan saya. Jadi bagi waktunya, saya tiap sore asar pulang. Di sholat asar saya pulang. Saya bina, saya ajak tuh anak saya sholat maghrib di musola saya. Itu anak, mantu, cucu sholat. Salah satu cucu saya ajan. Imam gantian, belajar. Itu didik anak. Sampai sekarang anak saya, cucu saya dapat pujian dari masyarakat. Cara orang datang ke rumah, semua pasti cium tangan tuh anak saya, keluar semua. Ini fakta, bukan jemutnya fakta ya. Fakta, bukan ngada-ngada. Pak Jamasir bilang itu juga. Pak Husain mendidik anak. Bukan keras. Ketentuan. Saya tadi baca Al-Quran juga ya. Kalau orang datang harus memberikan salam. Anak saya, mantu saya di musola pasti salam, pulang salam. Ini udah pasti. Jadi aku kan ngatain begitu. Itu yang saya tahu. Jelas berkurangnya ngurus keluarga. Kekurangan keluarga karena dibagi 2. Dulu keluarga aja, sekarang masjid. Jadi sama-sama. 50% masjid, ngurusin keluarga. Itu saya sampaikan. Jadi saya keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Baik pemirsa, baru saja kita sama-sama mendengar sejarah atau riwayat dari Masjid Agung Al-Ikhlas, yang dimana kita dengar langsung yang dijabarkan oleh Bapak Haji Husain selaku Ketua DKM Kepengurusan Masjid ini. Jadi bisa dibilang saya juga ya cukup happy gitu mendengar penjelasan dari beliau, karena memang ini bukan semata-mata happy, tapi di sini beliau juga menjelaskan secara humoris, namun jelas terlihat juga di sini walaupun tidak formal, tapi sangat ikhlas. Terlihat kejujurannya begitu tinggi, begitu semangat untuk memajukan Masjid Agung Al-Ikhlas ini, sehingga terlihat dari beberapa puluh tahun yang sempat mandek pembangunannya, kita sama-sama bisa menikmati, banyak orang-orang yang mampir ke sini juga dan lain sebagainya. Insya Allah semua dilakukan oleh semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gitu, insya Allah bertemu lagi di episode selanjutnya. Nanti saya insya Allah juga berkesempatan untuk mengajak Anda, ya tunggu aja, bisa ke masjid, bisa ke pesantren dan lain sebagainya. Tentunya wisata bukan sekedar wisata, namun mengasah iman. Tentunya di program kesayangan kita semua, di mana lagi kalau bukan di Wisata Imani bersama saya Deriansyah, hanya di Umat TV. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All praises to Allah, all praises to Allah.